Hai, 11.54, 25 Oktober. 5 hari terakhir, saya akui bahwa saya sering buat video bukan ngupload video. Aku cuma ngupload satu video. Kemarin tuh bahas tentang umum ya. Nggak tahu, tapi saya sangat bahagia kalau kemarin malam saya bisa tidur. Sulit dipercaya bahwa kalau aku nggak tidur 2 hari. Mungkin kalian nggak percaya, tapi saya kemarin buat video. Saya nyoba tidur. Kemarin saya nyoba tidur. Kemarin pagi jam 9 saya nyoba tidur, nggak bisa. Bisa tidur 1 jam. Bayangin 2 hari nggak tidur, bisa langsung bisa tidur. Cuma 1 jam. Setelah itu interaksi antara hidup dan tidur itu nggak nyambung karena terlalu banyak pikiran yang mengganggu, distorsi yang ada di pikiran. Dan saya baru merasakan bahwa seberpengaruh itu tentang worry, suatu pikiran. Saya mengalaminya. Saya mengalami dimana ada suatu kondisi dimana saya tidak bisa terima itu dan penuh dengan denial di pikiran saya. Ya itu, nggak bisa tidur 2 hari. Benar-benar nggak bisa tidur 2 hari. Berarti aku terakhir tidur itu tanggal 23 Oktober 23 Oktober siang. Itu nggak tidur terakhir itu. Terus 23 Oktober siang tidur, bangun jam 5, 24 sampai setelah itu nggak tidur. Berarti 23 Oktober siang sampai 25 Oktober jam 1 malam baru bisa tidur. Tidak full 2 hari sih, tapi bisa dianggap sebagai 2 hari. Dan saya merasakan bahwa nggak tidur itu gila banget rasanya. Oleng, nggak fokus, pikiran tuh berkecambuk, ayo tidur, tapi di satu sisi terjadi penolakan yang setiap mau tidur selalu terpikir langsung. Saya ingat banget tadi malam aku tidur sambil dengerin lagu. Biasanya saya juga dengerin lagu, tapi kemarin saya dengerin lagu orkestra. Ajaibnya, aku merasa bahwa saya kalau tidur selalu berpikir, jadi nggak bisa tidur plong. Jadi kemarin saya tidur itu aku ngerasa banget di pikiran itu aku lagi bayangin suatu circle, suatu lingkaran, di mana pikiran utama di situ. Terasa banget bahwa pikiran yang mengganggu itu terasa banget kayak susah masuk. Itu happy banget aku rasanya. Dan agak paham, tapi masuk nggak analogi itu tadi. Ini adalah ruang pikiran. Ini adalah masalahku yang nggak bisa aku tidur 2 hari. Itu seperti bener-bener di luar, nggak bisa masuk. Happy banget rasanya bisa seperti itu. Dan kenapa bisa itu terjadi? Karena saya benar-benar memutuskan untuk melampiaskan semua. Bukan melampiaskan, tapi benar-benar saya cerita sedetail mungkin kepada salah satu teman saya secara langsung, yang aku anggap sebagai orang yang aku lupa kemarin ngomong apa sih. Sebagai orang yang rasional, tidak ngejudge, dan terutama mengerti semua hal. Karena main internet, nggak semua orang bisa itu. Karena saya sadar bahwa dia nggak bisa dia mengerti tentang apa yang terjadi di dunia sekarang. Dan saya kemarin tidak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tapi
Saya bersyukur punya teman seperti dia dan bisa mengerti serumit apa pikiran saya, serumit apa perkataan saya ketika menjabarkan tentang masalah saya, dan dia connect dan dia terasa seperti benar-benar mengikuti flow, mengikuti masalah, dan padahal itu bukan masalah yang misal, oh ini orang tuaku berantem, oh ini kemarin itu masalah benar-benar masalah kompleks yang nggak semua orang bisa tahu. Dan saya sangat bersyukur punya teman seperti dia, dan itulah pentingnya memiliki suatu teman, suatu pasangan yang cocok. Aku nggak bisa bilang cocok, tapi kemarin dia bilang kalau dia belum pernah pacaran, tetapi saya ingin punya pacar, tapi saya nggak tahu 100% kegunaan dia itu seperti apa. Saya nggak bisa, dia bingung. Saya nggak bisa ngebayangin gimana saya masuk dalam suatu kondisi memiliki pasangan, memiliki pacar. Saya nggak bisa ngebayangin apa yang akan kita lakukan setiap hari agar terasa seperti pembeda, agar benar-benar merasakan memiliki suatu pacar, suatu pasangan. Dia masih bingung, dan aku bilang, kita kan sedang berbicara langsung. Kamu bayangin deh, jadi aku terlalu banyak memendam suatu pikiran, terlalu memendam suatu emosi. Tapi bayangin kenapa aku mau ngomong masalah ini sama kamu. Kenapa? Karena aku percaya sama kamu kalau kamu rasional, nggak ngejudge. Nah, itulah pentingnya suatu pasangan di situ. Kamu harus bisa membuat benar-benar kriteria pasanganmu sesuai denganmu. Kita nggak bisa tentang estetika fisik, kita nggak bisa tentang intelektual mereka, tapi bagaimana mereka memperlakukanmu sebagai seorang manusia yang memiliki problema sendiri. Saya baru sadar bahwa saya benar-benar butuh pasangan. Kenapa? Terlalu banyak noise di pikiran saya yang bisa benar-benar mengganggu kehidupan saya sehari-hari, dan akan terasa berbeda, problema tersebut akan berkurang hanya dengan satu cara: mengeluarkan kepada orang yang kita percaya, mengeluarkan unek-unek kepada orang yang kita ingin mendengar perspektif mereka, dan hanya karena kamu memiliki noise yang sangat mengganggu di pikiran, bukan berarti ketika Anda menyampaikannya kepada seseorang yang kamu percaya, bukan berarti mereka harus memberikan solusi. Sesimpel hanya dengan ingin mengeluarkan kalimat problema. Jika seseorang yang kamu percaya itu benar-benar paham dan tidak ngejudge, of course, dan mengikuti serumit apapun itu, percayalah bahwa hidupmu akan terasa berbeda, dan Anda bisa lebih memahami situasi Anda dan mengontrol apa yang membuat Anda bisa tertrigger dengan suatu hal. Anda bisa mengontrol itu dengan berbicara, menjelaskan secara detail asal mula sejarah kenapa bisa begini kepada seorang yang Anda percaya, dan itu bukan hal yang mudah. Memiliki seseorang yang bisa dipercaya itu merupakan hal yang sangat berharga bagi saya terutama, dan saya sangat bersyukur. Saya menjalani 3 hari ini, baru pertama kali saya bangun pagi terang, pikiran saya terang, dan
Saya hampir nggak pernah ketika bangun pagi itu langsung bener-bener bangun dan melihat keluar matahari. Walaupun matahari jam 9 ya, bukan jam 6. Saya sangat bersyukur dan ya, itulah jawaban atas solusi yang ada di masalah saya sekarang. Saya tidak akan menjelaskan masalah apa dan gini, kembali lagi ketika kemarin pagi saya mencoba tidur, saya membuat video seperti ini dan menjelaskan secara detail bagaimana ini bisa terjadi dan apa sangkut paut dengan masa lalu. Itu nggak membantu sama sekali. Membantu, of course, tapi nggak ada interaksi secara langsung dengan lawan. Jadi ibarat Anda secara secara dalam sadar Anda mengatakan tetapi tidak ada respon balik, itu saya nggak akan bilang sia-sia, tapi tidak efektif dibanding dengan menceritakan kepada orang yang kita percaya. Ya, saya sangat bersyukur. Sekali lagi, berulang kali saya sangat mengatakan bahwa memiliki ekonomi yang baik, orang tua aku memberikan ekonomi yang baik, itu adalah kehidupanku. The best thing I have, number one. Second one is I have the relationship, friend, with dengan karakter seperti itu. Saya sangat bersyukur bahwa saya memilikinya dan saya nggak bisa ngebayangin berbicara seperti mengatakan itu kepada orang yang biasa aja. Saya nggak bilang dia pinter atau wow genius, tapi secara sifat dia sangat cocok dengan apa yang saya inginkan sebagai teman, sebagai seseorang yang aku percaya. Walaupun memang agak lucu orangnya, tapi ya, saya sangat bersyukur dan berulang kali saya mengatakan bersyukur karena saya benar-benar bersyukur. Saya nggak pernah ngomong bersyukur seumur hidup, dan saya ngomong bersyukur sekalipun saya dapat uang kehidupan yang baik. Saya sedang bersyukur, tapi dalam kasus ini saya sangat bersyukur dan itu nggak bisa dibeli dengan uang apapun. Relationship saya dengan dia 3 tahun 2 tahun, tapi aku kenal dia dengan baik kan. Merasakan bagaimana seperti investasi itu benar-benar di dia. Saya ingat di awal dia orangnya agak aneh, biasa wae. Cuman the best thing he have is dia mengerti banyak hal tentang yang ada di internet, tapi dia jarang buka obrolan, dia jarang mengomentari, dia ya gini-gini aja. Tapi perkembangan dia sangat baik. Sekarang dia menjadi lebih terbuka dan banyak mengikuti aktivitas-aktivitas di kampus. Dia lebih ekspresif dan komunikatif dibanding dulu, sangat jauh, dan saya menghargai perjuangannya untuk sampai titik ini. Dan seperti investasi kan. 14 menit saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, dan saya cuma ngomong bahwa seseorang yang sepaham, nggak bisa dibilang sepaham, tapi sesuai kriteria kita adalah the best thing you have, daripada punya banyak teman tapi nggak ada yang bisa diajak ngobrol sebebas apapun dan nyambung. Dan sekarang jam 12, jam 3 aku ke kampus ngumpulin tugas. Sekarang Jumat, minggu depan aku ujian, dan bismillah bro, thank you. Apa aku 15 menit sekali dan saya lagi
mencari pasangan, dan saya coba melalui internet. Tahu sendiri daerah saya daerah orang, daerah kurang, jarang seumuranku, tapi coba di internet. Tapi kriteria pasanganku adalah orang yang dekat aja, dekat dengan rumah. Dan di kampus saya bukan yang berhijab. Wow, ngomong gitu aja udah 20 detik, cepat banget nih. Dan bismillah, saya sedang mencoba, dan saya baru sadar ternyata 1 bulan terakhir saya lebih percaya diri tentang diri saya sendiri. Come on, I'm fat, I'm not smart, I'm stupid. Tapi lebih percaya diri aja, itu penting. Dan tentang pakaian, saya juga ngerasa banget. Saya kemarin nonton film Destination Wedding. Itu film boring bagi kalian, tapi itu one of the best bagi saya. Itu film tentang dialog aja, kayak suatu hubungan bagaimana nanti naik terus, tapi nggak ada apa-apa. Cuma orang dua cowok cewek ngobrol aja, tapi satu kalimat tentang pakaian, memasukkan kemeja masuk, karena kemeja yang keluar adalah hal yang bodoh. Dan saya selama ini seperti itu, kemeja saya selalu keluar. Dan 2 hari yang lalu saya ngampus, saya udah mencoba kemeja masuk. Ini nggak masuk karena saya nggak pakai celana, saya pakai boxer. Tapi saya akan mencoba memasukkan baju kemeja ke dalam, celana di luar. Dan saya masih belum bisa menggunakan stud, ikat pinggang, belum terbiasa. Saya terakhir pakai ikat pinggang mungkin SMA, tapi itu pun SMA itu cuma pakai ikat pinggang ya hari Senin aja pas upacara. Selain itu no. Tentang fashion saya biasa aja sih, tapi saya ingin merubah kebiasaan itu, dimasuki lebih rapi aja, lebih enak dipandang daripada di luar, which ridiculous sebenarnya. Kalau aku ngeliat foto-fotoku yang pakai kemeja, what, kayak agak aneh, kayak kelihatan kampung. Saya mencoba itu, dan lebih kelas. 1737 tahun ya. Saya hanya menyampaikan itu. Video ini sepertinya aku masukin ke YouTube sebagai reminder untuk masa depan ya. Karena yang aku ngomong itu, yang kemarin pagi aku ngomong buat video itu terlalu, saya hanya bisa ngomong itu ke temen yang aku maksud itu, bukan untuk publik seperti ini. Dan publik seperti ini saya pede. Saya nggak tahu kenapa kok video aku ngupload kemarin kok yang nonton 45 bahkan. Bukan aku yang nonton loh. Aku nggak pernah nonton balik. Aku biasanya nonton balik di galeri, belum aku hapus. Tapi mungkin dalam waktu dekat aku hapus. Tapi kok agak aneh aja, yang nonton 45 ya lumayan banyak. Aku nggak tahu itu apa, orang kepencet bot atau nggak tahu. But thank you untuk video kali ini. Video kali ini judulnya mungkin merasa lebih baik. Oke. Terima kasih menonton 1850. Bye.